dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Selamat pagi saudara semua, Jemaat Nation Worship Center. Saya percaya hari ini adalah hari yang sukacita, di mana kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan atau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk gembala saudara dan ibu gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani saudara. Dan saya percaya ini bukan kebetulan. Kenapa saya berkata bukan kebetulan? Ketika saya di tengah jalan, istri saya bilang, "Pak, sudah tahu tema khotbah yang akan disampaikan?" Saya bilang tidak tahu. Tapi saudara, saya minta saudara dengar, ini bukan lelucon, tetapi ini kebenaran yang Tuhan mau berikan untuk saudara. Karena tidak semua umat Tuhan bisa menangkap kebenaran firman. Nah, ketika istri saya berkata ini temanya, ada mujizat di balik krisis. Ini bukan satu semboyan, ini bukan satu hal yang mungkin enak didengar, tetapi saya akan sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan supaya saudara walaupun tidak banyak, saudara jangan lihat banyak atau sedikitnya. Tetapi saudara harus yakin bahwa setiap kali saudara datang di rumah Tuhan, saudara harus mengalami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Gembala saudara mungkin ada di tempat lain, tapi mereka berdoa untuk saudara. Dan saya mohon saudara sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mendukung pelayanan gembala saudara. Supaya kita sama-sama pada saat nanti Tuhan datang, jangan sampai tercerai-berai, tidak tahu kemana. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan sudah tanam saya di tempat ini. Dan saya harus melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu tema ini, ketika istri saya berkata, ada mujizat di balik krisis. Saya bilang, sebelum saya mendapatkan ini tema, saya begitu yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan bagi jemaat Nation Worship Center kebenaran firman Tuhan, bagaimana bahwa mujizat itu bisa mengubah situasi dan keadaan atau krisis saudara. Jangan cuma amin bahwa benar mujizat, ada mujizat di balik krisis. Tapi krisis terus silih berganti. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mengerti bagaimana caranya perkataan kebenaran firman ini bisa berlaku dalam hidup kita. Sebelum saya masuk, saya akan ajak saudara mari bangkit berdiri. Sekali lagi kita mohon, Tuhan, kami tidak percuma datang di tempat ini. Tapi kami perlu Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini, dunia ini bukan semakin baik. Semakin jahat. Kabar-kabar yang saudara dengar, itu membuat saudara menjadi bertanya-tanya. Apakah Tuhan tahu kita? Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah benar Tuhan bisa menjaga hidup kita? Apakah mujizat yang dia sediakan benar-benar bisa berlaku dalam hidup kita? Oleh sebab itu, saudara harus buka hati. Dengarkan ini kebenaran firman, kalau perlu dicatat, nanti sampai di rumah diulang. Supaya di dalam saudara mengikut Tuhan, dengar tidak hanya ke gereja. Tetapi saudara punya kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ini suara saya sebetulnya cukup keras nggak usah pakai ini. Saudara harus bisa menjadi dampak kepada orang lain. Kalau orang lain tanya, saya lihat kamu punya masalah. Kok masalahmu bisa selesai? Terus saudara bilang, saya nggak tahu. Itu nggak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Harus bisa
Ya, makanya perlu saudara jemaat Nation Worship Center memiliki kunci rahasia kerajaan sorga. Kita tunduk kepala. Bapak, hamba-Mu sudah ada di sini Tuhan. Hamba percaya dari New York perjalanan 2 jam 15 menit. Kau sudah memimpin hamba-Mu untuk tiba di rumah-Mu Nation Worship Center. Hamba percaya Kau menyiapkan sesuatu kebenaran yang Kau akan berikan kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya mereka di dalam mengikut Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kabar-kabar, dan yang sebagainya. Mungkin mereka melihat mereka tidak banyak. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa mereka berbahagia. Sekalipun mereka tidak banyak Tuhan. Tetapi yang penting ketika mereka datang di dalam rumah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Tapi kebenaran yang mereka tangkap, mereka bawa pulang. Dan kebenaran itulah yang akan menuntun hidup mereka. Jemaat Nation Worship Center untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Hamba serahkan hidup hamba-Mu. Biarlah kebenaran yang Kau ingin sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu Tuhan bukan berasal dari pikiran hamba-Mu. Bukan oleh karena hamba-Mu mungkin menyiapkan dan lain sebagainya. Tapi hamba percaya bahwa Engkau mengasihi ini jemaat Tuhan. Ya, beserta Pastor Benny dan Ibu Lia yang Kau sudah panggil untuk mengembalakan ini domba-domba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang masih bercokol di tempat ini, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, Tuhan kami sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis, dan kami mengundang Allah Roh Kudus, kuasai Bapa jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga hamba-Mu begitu yakin bahwa umat-Mu apabila dia pulang ke rumah, dia pasti membawa sesuatu yang Kau sudah siapkan bagi mereka. Sehingga di dalam mereka menjalani hidup, di dalam mereka mengikuti Tuhan, mereka tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tapi iman mereka Tuhan semakin hari semakin bertumbuh menjadi iman yang pada akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan, yaitu iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Hamba serahkan hidup hamba-Mu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu benar-benar terjadi dalam hidup hamba-Mu, sehingga penyampaian kebenaran ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi jemaat Nation Worship Center. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Mujizat di balik krisis. Saudara pengen dapat mujizat dari Tuhan? Ya. Bukan hanya karena ada KKR dan lain sebagainya saudara mau datang untuk menerima mujizat, tetapi Tuhan mau memberikan kunci. Ya. Kalau bank kasih saudara kunci, seneng nggak? Ya, saudara keluar masuk bank tinggal buka, saudara ambil apa yang saudara mau. Nah, kalau Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga, dengar baik-baik, apalagi yang kurang? Ya, semua yang ada di sorga itu bisa saudara miliki, asal saudara tahu bagaimana mendapatkannya. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, saya akan bacakan ini, catat baik-baik, ya, supaya saudara tahu bagaimana caranya bahwa mujizat bisa mengubah segala situasi, keadaan. Ada mujizat di balik krisis. Krisis itu apa? Saudara sebutin. Sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, ya, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Saudara boleh sebutkan itu semua krisis. Dan kita ini di dalam hidup tidak pernah bisa lari dari krisis. Kita harus yakin bahwa krisis itu tidak akan jauh. Tetapi Tuhan mau menyiapkan bagaimana caranya umat Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan bisa mendapatkan itu. Dan saya berani berkata tidak semua umat Tuhan bisa mendapatkan itu. Tapi saya percaya saudara yang hadir di tempat ini, apabila saudara benar-benar mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum saudara datang ke rumah Tuhan, saudara harus sudah mempersiapkan apa yang aku akan terima kalau aku datang di rumah Tuhan.
Ya, jangan cuma amin diberkati dan lain sebagainya, tetapi krisis silih berganti. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan ingin sampaikan, ini saudara catat dan hidupi. Ya, hidupi. Karena kalau firman itu tidak kita hidupi, maka firman itu hanya jadi tulisan. Bisa jadi logos, tapi nggak ada kuasanya. Tapi kalau saudara jemaat Nation Worship Center menghidupi firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, saya begitu yakin hidup saudara berubah. Bukan menjadi anak Tuhan yang sombong, tapi makin rendah hati, makin setia, makin taat, makin terus mau melakukan kebenaran firman. Apa kata orang? Saudara tidak peduli. Karena apa? Karena kalau saudara menghidupi firman, saudara, Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta, aku akan kasih. Nah, mari saya akan ajak, ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan di dalam 1 Timotius. Ya, ini cara bagaimana supaya saudara jemaat Nation Worship Center menerima mujizat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10. Perhatikan ini ayat. Nanti baru kita masuk. Ya. Dan saya percaya akhir daripada penyampaian firman, saudara pulang, saudara mendapat bukan hanya berkat, tapi kunci rahasia kerajaan sorga. Dan saudara tahu itu firman, apabila tingkap-tingkap langit Tuhan buka, apa yang dia curahkan? Semua yang saudara butuhkan. Saudara jadi orang kaya. Ya. Walaupun secara fisik saudara tidak punya banyak uang. Tetapi saudara nanti bisa menangkap firman bahwa benar aku ini anak Tuhan yang kaya. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa kayanya. Saya akan baca ini 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10. Dengarkan baik-baik. Latihlah dirimu beribadah. Kalau sampai di sini saya tanya, apakah benar ibadah bisa mengubah krisis? Apakah benar ibadah bisa mendatangkan mujizat? Saudara harus tanya ini, taruh di dalam hati, renungkan. Ya. Karena kalau kita percaya bahwa firman ini Allah sendiri, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Ya. Tapi kalau saudara nggak percaya, orang lihat saudara sebagai anak Tuhan, orang Kristen datang ke gereja, mungkin tidak pernah absen. Tapi saudara pulang juga tidak pernah dapat apa-apa. Karena apa? Karena kebenaran firman yang akan mengubah segala-galanya, saudara tidak punya. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan, kalau saudara ingin memperoleh mujizat, ada mujizat di balik krisis, Tuhan mau ingatkan supaya jemaat Nation Worship Center perhatikan ibadahmu kepada Tuhan. Dan ibadah itu bukan hanya datang ke gereja. Nanti kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang saudara dan saya sudah memberikan waktumu buat Tuhan. Itu sudah satu pengorbanan dari ibadahmu. Tapi apakah cukup dengan itu? Tidak. Masih ada banyak. Tetapi kalau engkau mendapat kunci kerajaan sorga, yang banyak itu tidak menjadi persoalan. Karena ada seorang penolong yang membantu kita. Yaitu Allah Roh Kudus. Yang mengingatkan, menyiapkan, supaya saudara semua bisa melakukannya. Yang percaya katakan amin. Jadi Alkitab berkata 7b, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan ya kalimat demi kalimat. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar, bukan bohong, ya, bukan hanya slogan saja, atau mungkin hanya sebagai satu hal yang membuat saudara senang saja mendengarnya, tetapi dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup
Juru selamat semua manusia, terutama mereka, yaitu saudara yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi. Sekali lagi. Jangan sampai ini dicuri. Ya. Saya bukannya mau menghakimi, saya melihat ada banyak anak Tuhan, dia beribadah ke gereja. Tapi dia tidak pernah dapatkan yang menjadi satu rahasia yang selalu tersembunyi. Dan itu Tuhan untukkan hanya kepada anak-anak Tuhan yang mempunyai kunci. Saudara pernah dengar apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketika murid-murid tanya, "Guru, kenapa sih setiap kali kau menyampaikan firman pakai perumpamaan?" Supaya mereka tidak mengerti. Jangan sampai kita, "Loh, Tuhan kok begitu?" Ya. Kita mungkin kalau dengar firman Tuhan berkata, supaya mereka tidak mengerti, terus kita akan nyerah. Ya sudah. Kalau pendeta memang ngomongnya begitu, ya sudah. Terus kita menyalahkan pendeta. Tapi murid-muridnya, kenapa? Tuhan bilang kepada kamu, diberi kunci rahasia untuk mengerti kebenaran firman. Karena setiap umat Tuhan yang mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Kebenaran bisa mengubah krisis. Yang percaya kata amin. Jadi bukan hanya kita datang ke gereja tapi tidak pernah punya apa-apa. Tidak pernah bawa apa-apa. Mungkin aminnya kenceng, pulang begitu lagi. Tapi saudaraku, dengar baik-baik. Ini pesan Tuhan, saya percaya. Kenapa saya tadi bilang permulaan bahwa ini semua Tuhan sudah rancangkan. Walaupun tadinya saya tidak tahu apa tema yang harus disampaikan. Di tengah jalan istri saya berkata bahwa temanya adalah ada mujizat di balik krisis. Dan Tuhan sudah menyiapkan supaya saudara semua bisa menerima mujizat. Caranya, ayo perhatikan ibadah. Latih. Kalau di sini anak-anak muda mau berhasil, suka belajar atau nonton melulu? Atau chatting melulu? Atau jalan-jalan melulu? Dan begitu ujian datang, lulus enggak? Enggak mungkin, kecuali nyontek. Jadi, kalau anak-anak muda mau berhasil, dia harus belajar. Begitu juga gereja Tuhan. Kalau saudara ingin mendapatkan mujizat, latih dirimu. Karena dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup yang sekarang. Jangan sampai ada anak Tuhan berkata, "Oh, itu mah urusan nanti, Pak. Urusan keselamatan itu nanti. Sekarang urusannya aku lagi mau cari uang. Aku lagi nggak punya kerjaan." Tidakkah firman Tuhan berkata bahwa burung-burung itu di udara, apakah dia kerja, apakah dia menanam? Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Bahkan Alkitab berkata, saudara sebagai ciptaannya lebih berharga daripada burung-burung di udara. Apakah Bapa kita tidak mampu untuk memelihara hidup saudara? Apakah kita harus ngikutin keadaan dunia di mana sekarang susah, mulai susah orang cari kerja. Orang terus dirundung ketakutan dengan situasi dan keadaan. Tetapi kalau saudara percaya bahwa saudara punya Tuhan, dan saudara pertaruhkan hidupmu untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang mencari aku, dia akan mendapatkan aku. Tapi bukan cari asal cari, tapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dan orang yang mencari Tuhan, itu satu ibadah yang Tuhan akan perhitungkan. Ya. Makanya nanti selesai ini firman, saudara periksa. Kalau saudara mau datang sama Tuhan, jangan asal jam piro ini, jam 10 kurang seperempat. Wah, telat. Wis ora apa-apa, sing penting nang gereja. Orang Surabaya semua? Ada yang bukan? Campur nanti minta Bapak Gembala suruh translate. Anak Tuhan biasanya begitu. Yang penting ke gereja supaya dilihat pemimpinnya, oh datang. Tapi apa untungnya kalau saudara datang ke gereja sudah pulang tidak dapat apa-apa? Nanti kita belajar, ya. Nanti kita belajar di dalam firman Tuhan ada banyak contoh. Dan saya mau beritahu, saya bukan mau sombong, sudah mengalami itu semua. Makanya saya ajar jemaat. Ya, walaupun kata orang tidak mungkin. Ini bukan promosi, tapi saya mau beritahu bahwa sudah 5 bulan kita bergumul berdoa, bahwa bahkan sering kali mendengar kata-kata yang tidak enak. Itulah namanya manusia. Tapi kita berharap sama Tuhan bahwa umatmu, jemaatmu menginginkan sebuah gedung gereja.
Ya, kalau dibanding dengan saudara jemaat saya, mungkin sedikit hampir sama, mungkin sedikit lebih sedikit. Makanya orang bilang, mana mungkin jemaatnya janda-janda, ya penghasilannya bisa dihitung, mau beli gereja yang jutaan dolar, pendetanya nggak punya hikmat. Saya nggak terlalu pusing, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau memang mau berikan kepada jemaat di sisi gedung gereja untuk ibadah, saya hanya mau nunggu dan saya lakukan apa yang kau mau. Dan saudara mau tahu, selama hampir 5 bulan, kurang 5 hari, kemarin hari Jumat saya mendapat berita dari Attorney General. Kalau mau beli gedung gereja, nggak seperti beli rumah dibuat gereja. Baru saya tahu kalau beli gedung gereja yang CO-nya, artinya certified okupansinya, penggunaannya untuk rumah ibadah, bukan untuk tempat tinggal. Begitu saya beritahu soal jemaat, tidak ada satupun jemaat yang, ya puji Tuhan, bersorak-sorai. Karena apa? Allahku adalah Allah yang dahsyat. Dia tidak pernah berdusta. Setiap janjinya yang keluar dari mulutnya tidak pernah gagal. Ya, tidak ada dusta. Kalau manusia mungkin, ya, apalagi saya, mungkin sering sedikit-sedikit lah. Yang penting bikin enak orang. Tapi Tuhan tidak pernah dusta. Dan waktu saya beritahu bahwa sudah di-approve, tinggal tunggu nanti pemberesannya dengan World Mortgage Banker atau Mortgage World Banker yang sudah dihubungin, dan kita nanti tinggal nunggu kalau semua surat-surat sudah beres, saya di-call kapan kita mau closing. Jadi gereja ini dijual karena dia ingin membeli gereja yang lebih besar. Kita dapat ini, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau dibanding dengan ini mungkin setengahnya lah. Ya. Tapi New York, tahu kan? Kalau Philadelphia 1 juta lebih, beli gedung gereja mungkin, wah cukup lumayan. Tapi di New York, tapi kita bersyukur karena kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan mengasihi jemaat Nation Worship Center. Ketika nanti saudara pulang dengar ini firman, jangan cuma amin, haleluya. Renungkan kembali bahwa ada mujizat di balik setiap krisis. Bagaimana caranya menerima itu mujizat? Pertama, latih dirimu beribadah. Beribadah bukan hanya datang ke gereja. Suka baca firman, beribadah. Suka doa, beribadah. Suka nolong orang, beribadah. Suka korban, beribadah. Mengasihi sesama, beribadah. Mengampuni sesama, beribadah. Itu ibadah. Ya, jadi jangan sampai ibadah itu hanya datang ke gereja dan kita tidak ngapa-ngapain. Saudara harus bisa menyadari dan minta setiap kali mau datang ke rumah Tuhan. Jangan asal buru-buru, yang penting datang. Persiapkan. Dari hari Jumat kau sudah berdoa. Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan kepada kami, umatmu, melalui hamba kami, melalui gembala kami, ibu gembala. Saudara berdoa. Ya, tidak hanya senang kalau ada KKN, mujizat terjadi. Dan saudara pulang itu berapa lama kan saudara kipit itu mujizat. Tapi kalau saudara punya kunci rahasia, setiap saat. Bahkan saya percaya ketika saudara menerima kunci rahasia untuk mengadakan mujizat, saudara tidak pernah lari dengan krisis. Saudara tidak pernah takut dengan masalah. Saudara akan berkata, silahkan masalah datang. Sakit penyakit, kematian, atau mungkin hidupmu di ujung tanduk, kau tidak pernah berkata, aduh gimana ya, tolong didoakan. Padahal saudara sudah punya kunci. Oleh sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini saya begitu yakin apa yang Tuhan ingin sampaikan, karena saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ya, pagi-pagi saya sudah bangun sama istri. Sebetulnya anak saya jemaat berkata, kayaknya Bapak Gembala harus diantar karena sakit kaki. Saya tadi jalan pincang, saudara. Tapi saya bilang sama istri, ya percaya nanti sampai di rumah Tuhan sembuh. Dan saudara bisa lihat sekarang udah sembuh kan? Saya yakin ya bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Gak perlu kita lihat. Karena Tuhan memang gak bisa dilihat. Tapi dengan iman yang saudara miliki, kau bisa alami bahwa Tuhan itu hebat. Oke, sekarang apa sih sebetulnya arti ibadah dan bagaimana gunanya? Kenapa sampai ibadah perlu dilatih? Kenapa ibadah perlu benar-benar diperbaiki? Bukan asal-asal. Karena kalau saudara ikut Tuhan asal-asal, dengar, saya harus ngomong
jujur, saudara rugi besar, benar-benar rugi. Engkau sudah buang waktumu, engkau sudah korbankan segala-galanya, tapi kau pulang tetap kosong. Dan ketika masalah datang, kau tidak tahu bagaimana caranya keluar dari masalah. Mungkin masalah rumah tangga, perkawinan, kerjaan, ekonomi, sakit penyakit. Ayo jujur. Ada yang mengalami sakit penyakit hampir mati, bisa mengadakan mujizat atau minta tolong orang? Kita harus jujur. Saya sudah mengalami beberapa kali, istri saya jadi saksi. Di ujung tanduk, saya bilang kalau memang Tuhan mau panggil saya, sudah. Tapi saya begitu yakin. Kalau sampai hari ini saya masih bisa ada di depan saudara, saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan saya minta, Tuhan, pakailah hidupku. Saya bukan mau jadi hamba Tuhan untuk cari duit. Mau jadi hamba Tuhan punya ambisi, gerejaku gede, jemaatku banyak, mobil ganti-ganti, tidak. Saya bilang, Tuhan, pakailah hidup saya. Karena saya tahu ini tidak lama lagi. Ya, saya tidak mau nanti akhirnya ketemu Tuhan, Tuhan nggak kenal. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, apapun levelnya. Sehingga Tuhan berkata, nyadari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, arti dan gunanya ibadah. Perhatikan. Jangan sampai saudara ketakutan karena ini kebenaran. Kita beranjak di dalam Ibrani pasal 10. Kenapa ibadah perlu dilatih? Kenapa ibadah benar-benar berguna loh? Dengar baik-baik, berguna di dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang saudara hidupi, baik untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau ibadah itu berguna, sekarang tanya, apa sih sebetulnya arti dan kegunaannya ibadah? Kenapa harus dilatih? Seandainya, mungkin saudara bilang, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, kalau ibadahku on and off, gimana? Ya saya berani jawab, jangan pernah mimpi engkau mengalami mujizat. Jangan pernah mimpi namamu ada di dalam buku kitab kehidupan. Jangan pernah mimpi kalau nanti Tuhan datang dia kenal saudara. Oleh sebab itu dari sekarang, pulang dari tempat ini, kalau perlu menangis, menangis. Renungkan kembali hidup pengiringanmu pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau engkau berbicara kepada kami, dan kami tahu engkau mengasihi kami. Seorang bapak, kalau dia mengasihi anaknya, apa cuman dielus-elus? Nah, ojo ngono to nak, isin-isin ke. Ya kan? Tapi Alkitab berkata, seorang anak yakin kalau statusnya anak, dia pasti merasakan tangan bapaknya. Tapi kalau anak itu dielus-elus, nggak pernah ngerasain tangan bapaknya atau ibunya, pertanyaannya, apakah ini anak benar atau anak pungut? Biasanya anak pungut nggak pernah dimarahin. Kenapa kalau dimarahin? Minggat. Saudara pernah dapat firman keras? Terus nggak pernah datang ke gereja lagi? Jawab, aku ini mungkin bukan anak Tuhan. Ya, anak angkat. Tapi kalau anak Tuhan, yang merasakan tangan Bapaknya yaitu Yesus, saudara akan bilang, jangan pernah bosan Tuhan. Ajar kami. Ya, tegur kami. Kalau perlu sesah. Karena itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Ibrani 10, dengarkan ini. Ayat 25 saya baca sampai 31. Supaya saudara mengerti ibadah. Jadi kalau ibadah main-main, apa nanti dapatnya kita? Ibrani 10 ayat 25 sampai 31, dengarkan baik-baik. Janganlah kita, yaitu saudara, jemaat Nation Worship Center, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Makanya tadi dikatakan di dalam 1 Timotius, latih. Kalau engkau tidak latih ya, biasanya pakai pikiran sendiri. Nah, aku tangine subuh, aku ke gereja gak telat. Tapi ini tangine telat gara-gara tadi malam kerja lembur, ya yang penting ke gereja. Jangan, saudaraku, dengar baik-baik. Saudara rugi. Ya, Tuhan itu Allah yang melihat. Kalau saudara beribadah di sini, saya ada di New York, saya tidak pernah tahu saudara telat atau tidak. Ya, tapi yang tahu gembala saudara. Dan saya percaya gembala dan ibu gembala berdoa untuk saudara semua, supaya saudara bisa menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah.
dan bisa memberikan dampak kepada lingkunganmu, rumah tangga, pada saudara-saudara seiman. Janganlah kita menjauhkan diri. Kata jangan, ini kebenaran. Tidak bisa bilang yang penting ke gereja. Ya. Kalau bilang jangan, dan saudara tetap bilang yang penting ke gereja, saudara kalau ikut bertanding, saudara tidak pernah akan muncul sebagai juara. Ya, seorang atlet kalau dia bertanding, dia pertaruhkan segala-galanya. Apakah dia latihan sebelum bertanding? Oh, latihan. Mungkin lupa makan, ya, atau lupa mandi. Yang penting dia latihan. Waktu terjun dalam pertandingan, apa yang Paulus katakan, dia harus bisa muncul sebagai pemenang. Dan saudara, Tuhan persiapkan jemaat Nation Worship Center yang dikasih Tuhan. Hari ini, saudara harus yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia terus berbicara. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Teruskan. Jadi janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Ini bukan orang dunia loh. Kalau nanti saudara dengar ada orang fasik dan ada orang yang benar, nanti saudara bilang orang fasik itu orang yang di luar gereja. Jangan bilang begitu, orang fasik itu banyak yang ada dalam gereja. Kenapa disebut fasik? Karena dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Perlu pengorbanan nggak kalau saudara giat? Perlu. Ya bangun pagi itu satu pengorbanan. Saudara tidak mau telat. Karena kita yakin bahwa sebelum aku datang, Tuhan udah ada walaupun aku nggak lihat. Dan dia sudah menunggu lihat anak-anaknya satu-satu. Dan berbahagialah setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi semakin giat melakukannya apa? Menjelang kedatangan hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan bilang Tuhan masih jauh. Tuhan udah dekat. Saudara merasakan bahwa hari itu berjalan begitu cepat? Ya, kalau saya kumpul sama jemaat dia bilang, "Om, ini waktu minggu ke minggu cepat sekali." Ya, karena firman Tuhan itu harus digenapi. Bahwa oleh karena saudara dan jemaat BCC yang dikasih Tuhan, Tuhan persingkatin waktu. Supaya apa? Supaya di antara saudara jangan sampai ada yang gugur di tengah jalan. Ya, jangan sampai. Saudara harus berjaga-jaga terus, perbaiki ibadahmu. Ya, hubunganmu dengan Tuhan harus semakin meningkat sehingga engkau bisa mengenal. Kalau kita ikut Tuhan dan kita tidak mengenal Tuhan, perlu dipertanyakan loh. Ya. Sama seperti anak muda kalau pacaran. Kalau kamu pacaran, ya nggak tahu sekarang zaman teknologi ya. Sekarang pacaran jarak jauh. Saya mau tanya bapak-bapak yang usianya 50 tahun ke atas, ibu-ibu, pernah dulu pacaran jarak jauh? Kok diam semua? Pernah? Cuman telepon-teleponan? Enggak dong. Gimana saudara mau jatuh cinta kalau nggak lihat bagaimana ya toh karakternya, cara bicaranya, bagaimana kalau jalan, bagaimana kalau pergi sama-sama, kan harus begitu. Demikian juga kita ikut Tuhan perlu mengenal. Ya tidak hanya cukup percaya untuk mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ibadahmu diperbaiki. Harus ditingkatkan. Sehingga ibadah itu bukan lagi menjadi nomor di atas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10 mungkin. Ya kalau ada waktu lah. Oh sekarang aku lagi kedatangan yang namanya keluargaku yang udah 10-15 tahun nggak pernah ketemu. Jadi telepon Bapak Gembala, "Pak, sore aku nggak bisa datang." Kenapa? Keluarga aku terpokok. Bapak Gembala nggak bisa ngomong. Paling dia bilang, "Ya wis tak doamu ya." Tapi saudara dengar ini firman. Ya, tidak perlu salahkan siapa-siapa. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara bisa tangkap ini. Karena apa? Tuhan mengasihi saudara. Terusin. Ini ayat 26, dengarkan baik-baiknya. Kalau bicara soal firman ini, saya seringkali kekurangan waktu. Tapi saudara mau sabar nunggu ya. Kalau enggak, nanti sore sambung lagi. Dengar. Sebab, kenapa ibadahmu harus jangan engkau menjauhkan diri? Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa. Nah, sampai di sini saya tanya, kalau ibadah main-main, dosa atau bukan? Jujur aja lah. Kalau saudara jujur, Tuhan akan bukain rahasia. Dosa. Jangan bilang,
ibadah main-main tak saenae, melayani saenae, ya toh. Terus ngomong Tuhan mengasihi kita, aduh, janganlah. Ini firman, ya, dikatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau datang di gereja, disuruh nyanyi menyembah Tuhan, ya, baca firman, buka firman, walaupun sekarang teknologi zaman sekarang maju banget, tidak usah bawa Alkitab kan, bawa handphone. Saya tahu kok. Kalau disuruh, ayo buka 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10, dia buka. Ya, begitu dibacain, yang keluar bukan firman Tuhan. Janji ojo lali ini. Wis janjian. Ya. Jadi firman itu yang dia dengar, jangan lupa kita udah janji. Ya, jangan telat. Makanya baca itu firman, ya saudaraku. Jangan pernah bosan. Itu ibadah loh. Baca firman, melakukan firman, sehingga firman itu hidup dalam hidup kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yang sekarang saudara dengarkan bahwa perlu ibadah, latih. Jangan main-main, ibadah itu sangat berguna. Bahkan ibadah adalah kunci untuk bisa mengatasi semua krisis. Ibadah itu bisa menyatakan mujizat, nanti kita belajar. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ingat nih, ya, kalau kita renungkan, saya percaya saudara akan nangis dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, setelah aku dengar firman, aku ingat bahwa hidup pengiringanku ini terlalu banyak menyakitkan hati Tuhan. Mungkin pemimpin saudara tidak pernah bisa berkata. Hanya dia berdoa dan menangis, Tuhan, kasihani jemaatmu. Ya. Tetapi kalau hari ini Tuhan berbicara, saya yakin, dan saudara harus aminkan bahwa Tuhan ada di sini, mengenal saudara. Seperti Bapak Gembala, Ibu Gembala, dia dari jauh, ada di Pulau Dewata, bisa tahu satu-satu. Ya. Kalau saya kurang begitu ahli dalam hal ini, jadi saya nggak tahu. Ya. Anak-anak muda tahu. Kalau teknologi aja sekarang bisa begitu, sekarang saya mau tanya, mata Tuhan itu lebih hebat dari teknologi atau enggak? Saudara mau nyumput di bawah tanah pun Tuhan tahu loh. Ya, Tuhan tahu. Makanya perhatikan ini firman. Tetapi kalau sampai ini pelanggaran tidak pernah dibenarkan untuk membuat supaya kita tidak terlalu banyak berbuat dosa, terus perhatikan ibadahmu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Jadi ibadah yang suka main-main, ikut Tuhan, jangan bilang nggak apa-apa. Ya, dulu waktu saya belum dipanggil untuk mengembalakan, masih ikut-ikutan seperti jemaat biasa, nggak beda jauh lah, jujur aja. Tapi ketika Tuhan panggil dan saya membuat satu komitmen, saya mau menyerahkan hidupku, air mata selalu keluar. Tuhan, aku ini saja nih nggak layak. Ya. Untuk jadi gembala bukan satu tugas panggilan yang enak. Benar? Bukan. Tapi ketika Tuhan memanggil saya dan saya mengaminkan, saya menyerah. Ya, jemaat saya nggak banyak, tapi yang saya kasih tahu, jemaat tidak perlu banyak. Tetapi jemaat berbahagia kalau setiap saudara hadir di dalam rumah Tuhan, dia ada di tengah-tengah kita. Dan kau akan pulang bersorak-sorai. Semua masalahmu, Tuhan kasih jalan keluar. Puji nama Tuhan. Ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Makanya kalau ada pemimpin atau gembala tidak berani negor, jangan bilang mereka tidak berani. Mereka tuh menangis. Ya, karena ini firman, dia tahu bahwa kalau saudara tidak mau bertobat, merendahkan diri dan menangkap setiap firman yang disampaikan,
Maka para pemimpin itu menangis di hadapan Tuhan karena dia tahu bahwa engkau ada di ujung tanduk. Kematian yang mengerikan. Pembalasan kalau manusia yang balas, besok saudara udah bisa sembuh. Tapi Alkitab berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi kunci untuk bisa mengatasi setiap krisis. Tadi disebutkan ada mujizat di balik krisis. Bagaimana untuk mendapatkan mujizat? Latih, ayo ibadah, perbaiki. Kalau saudara nggak percaya, saya tunggu. Nanti saya kasih nomor telepon. Ya, kalau pulang dari sini dan saudara punya komitmen, Tuhan ampuni saya. Sudah berbulan-bulan sebelum aku mendengar kau berbicara, hidup pengiringanku itu benar-benar banyak sekali menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Seringkali kita main-main. Ya, pokoknya asal aja. Atau mungkin seringkali ada banyak umat Tuhan asal dilihat, tapi nggak dengan sepenuh hati. Padahal Tuhan selalu melihat hati. Ya, bukan melihat apa yang kau lakukan. Kalau kau lakukan tanpa ada belas kasihan, tanpa ada kasih, dengar, percuma itu semua. Puji nama Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik sekarang. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mendapat 3 hal. Untuk mengubah krisis oleh karena saudara dan saya menerima itu mujizat. Pertama, tadi disebutkan latih ibadahmu. Karena di dalam ibadah berguna dalam segala hal. Apa yang saudara dapatkan kalau saudara itu benar-benar beribadah kepada Tuhan? Pertama, ibadah itu artinya menuruti perintahnya. Yohanes 15, coba buka ayat 20. Yohanes 15 ayat 21 dan 23. Menuruti perintahnya. Ya. Bisa di ini biar cepat. Yohanes 15 ayat 21 23. Oke, saya baca aja. Yohanes 15 nih. 1, menuruti perintah. Ini ibadah loh. Ya, jangan bilang cuma datang ke gereja. Datang ke gereja kalau nggak melakukan firman bukan ibadah. Dengarkan ayat 21. Barang siapa, ayat 15 dulu ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Saya percaya kalau saya tanya saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara bilang amin, saya mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan, menuruti perintah. Ya. Perintahnya apa? Jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Jangan ibadah saenake dewe. Karena ada mujizat di dalam setiap umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Wow. Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara mengasihi saudara, dan Alkitab bilang Bapakku juga mengasihi kamu. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Tuhan menyatakan diri kepada saudara, rumah tangga saudara, apa saja, apakah krisis itu tidak pernah bisa berhenti? Ayo. Kalau Tuhan menyatakan diri dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, apakah itu tidak bisa berubah? Mungkin tadinya saudara sudah mau dipecat nih, dengerin. Ya. Sudah tidak bisa diampuni lagi oleh karena bos saudara sudah tidak suka dengan saudara. Contoh. Dengan saudara mendengar firman dan saudara mau datang kepada Tuhan dan mulai, Tuhan, bisakah ibadah yang aku perbaiki merubah yang krisis? Kalau aku sedang ada di ujung tanduk, aku akan kehilangan kerjaan yang bisa menghidupi rumah tangga. Bisakah ini diperbaiki? Jangan hanya tanya, percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan jemaat Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mau menuruti perintah-perintahnya, tidak menjauh dari setiap persekutuan-persekutuan ibadah. Ya. Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara di ujung tanduk nih, apakah itu kerjaan, ekonomi, sakit penyakit, kesehatan, ini kebenaran. Pakai ini, karena Tuhan yang janji. Ya, jangan masuk kanan keluar kiri. Ibadahmu itu benar-benar bisa mengundang itu kuasa, mujizat yang Tuhan sediakan di dalam setiap krisis yang kau dan saya hadapi. Puji nama Tuhan. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Renungkan, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus diam, hidup di dalam rumah tangga saudara, di dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Sekarang tanya, apa yang saudara takutkan? Kalau saudara ada di ujung tanduk, apakah saudara terus hanya diam? Tidak. Dengar ini firman, klaim firman ini. Ya, sehingga krisis itu bisa berubah. Jadi yang namanya apa? Damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Yang kedua, menyembuhkan. Ternyata ibadah itu bisa menyembuhkan. Karena disebut berguna di dalam segala hal. Nanti saudara baca saja di rumah di Markus 5. Ini kisah seorang perempuan pendarahan. Saya percaya saudara dengar ini ya. Saya tidak usah baca karena terlalu lama. Berapa lama dia mengeraskan hati? Sampai semuanya habis baru dia tobat. 12 tahun kan? Dia cari tabib mumpung masih punya uang. Dia cari ke sana, cari ke sini. Tidak ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan pendarahannya. Setelah dia mendengar Yesus, dia mulai punya satu komitmen. Dengarkan jemaat NWC. Dia membuat satu komitmen. Dia bilang, aku mau jamat jubahnya. Padahal dia tidak tahu Yesus itu yang mana dikerumuni oleh orang banyak. Tapi komitmen ini merupakan satu iman yang bisa mengubah segala-galanya. Saya mau tanya, setiap saudara datang ke rumah Tuhan, pernahkah ada komitmen dalam hatimu? Aku ingin menjamah jubah Yesus. Aku ingin menjamah bahwa dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Sehingga kalau saudara pulang, saudara mendapatkan. Jadi jangan asal datang ke gereja dan saudara tidak pernah bergumul sebelumnya apa yang saudara mau. Kalau saudara hanya datang ke gereja, dengarkan firman dan pulang sama aja. Jangan-jangan saudara lebih parah dari perempuan pendarahan. Sampai habis semuanya. Ya mending kalau habis semuanya mujizat terjadi. Kalau tidak, bablas. Ngerti tak bablas? Selesai. Apalagi yang mau ditangisin kalau semuanya sudah berakhir. Jadi saudaraku, mari setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, persiapkan hatimu. Kau mulai bergumul, kau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan? Kalau engkau punya pergumulan, naikkan di dalam doamu. Dan saya percaya kehadiranmu di setiap ibadah, kau akan merasakan bahwa engkau pulang tidak sama seperti engkau datang. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, ternyata saudara, ibadah itu bisa yang namanya memperpanjang umur. Makanya tadi dibilang latihan badan ini terbatas, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup yang sekarang, saudara dan saya jalani, maupun untuk hidup yang akan datang. Ada di antara saudara yang tidak pernah kena penyakit? Saya sudah mengalami banyak, istri saya jadi saksi, sudah hampir mati berapa kali. Dan kalau saya tidak bertobat, mungkin saya tidak akan berdiri di tempat ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya dan keluarga. Sehingga ketika saya menyadari, saya minta ampun, Tuhan, aku mau serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Tuhan percayakan jemaat, tidak banyak. Tapi saya ajar mereka untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Ada banyak sekali mujizat terjadi. Ya, bukan mau sombong. Nanti satu waktu saya undang saudara ke sana untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam gerejanya di hari-hari terakhir ini. Ketika saudara bisa membuktikan bahwa kau mengasihi Dia. Ya. Nah, untuk yang ketiga, bahwa ibadah bisa memperpanjang umur, saudara baca. Coba
Tolong Amsal 3. Amsal 3 ayat 16. Saya akan baca ini, Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Lihat, ibadah bisa memperpanjang umur, bisa memberkati. Lah, apa yang mau dicari lagi? Ya. Berkat, dengar baik-baik. Berkat itu saudara sudah nggak usah minta-minta deh. Perbaiki ibadahmu, di dalam kau mengikut Tuhan, kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan setiap firman, itu berkat Tuhan sudah sediakan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, burung di udara aja Bapamu pelihara, apalagi saudara sebagai ciptaannya. Apakah dia begitu kejam untuk membiarkan saudara nggak punya kerjaan? Sehingga engkau tinggal di sebuah rumah yang harus engkau bayar, engkau ngutang sana, ngutang sini. Apakah nama Tuhan tidak dipermalukan? Kalau kita benar-benar ikut Tuhan, ibadah kita diperbaiki, saudara harus berani buka mulut. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi setiap orang tanya, kok iso yo? Iso. Karena aku duwe Tuhan. Aku punya Tuhan dalam hidupku. Dia caranya. Orang itu pasti akan ngikut. Dia tanya, ajarin aku lah. Aku juga kepengen. Saudara bisa bawa jiwa. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan ingin dipermuliakan. Yang percaya katakan. Oke, sekarang Mazmur. Sudah hampir selesai ya. Saudara sudah lapar? Oke, nih Mazmur. Saya akan baca cepat saja. Mazmur 34. Saudara boleh catat. Mazmur 34 ayat 16 sampai 20 dan 22. Mazmur 34. Saya akan baca cepat saja. Ayat 16 sampai 20 dan 22. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau ibadah saudara diperbaiki, berkenan di hati Tuhan, tidak ada yang namanya doa tidak pernah dijawab. Tidak ada. Tuhan itu nggak tuli. Tuhan itu selalu mendengar, bahkan matanya tertuju di dalam kehidupan umatnya yang mengasihi Tuhan. Terus, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Orang yang jahat yang terus melanggar. Orang jahat itu bukan orang yang di luar gereja loh ya, dengerin ya. Di dalam gereja banyak orang yang disebut orang jahat. Dia tidak membunuh, ya, dia tidak merampok uang saudara, dia tidak menyakiti saudara, tapi dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dan di hadapan Tuhan orang-orang begini dipandang di mata Tuhan orang jahat. Jadi orang jahat itu bukan orang di luar gereja. Tapi kalau kita mau minta ampun sama Tuhan dan bertobat, Yehezkiel berkata, kebenaran orang benar tidak bisa menyelamatkan mereka ketika mereka jatuh di dalam dosa dan tidak bertobat. Kejahatan orang jahat tidak membuat mereka binasa pada saat mereka mau bertobat. Saya percaya saudara mau bertobat kan? Mau memperbaiki ibadahmu kan? Jangan merasa rugi kalau engkau berkorban untuk Tuhan. Jangan. Bahkan saudara berani tawarkan Tuhan, apa yang kau minta? Aku rela memberikannya karena aku tahu bahwa di balik itu semua sudah ada sesuatu yang kau siapkan buat kami. Luar biasa. Terus ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mujizat, ada mujizat di balik krisis. Ketika hidup umat Tuhan benar-benar mau memperbaiki ibadahnya, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan ketulusan hati, ya, taat dan setia, melakukan perintahnya. Tuhan bilang, tidak pernah doamu tidak dijawab. Bahkan Alkitab berkata, sebelum kau mengucap, hanya air matamu keluar, Tuhan udah siap jawab. Benar, saudara. Saya ini bukan mau bikin dagelan. Saya mengalami, makanya saya sampaikan. Dan saya selalu minta sama Tuhan, setiap firman yang kau ingin sampaikan hambamu, jangan sampai firman ini diberikan kepada umat Tuhan dan aku tidak mengalaminya. Berarti jadi tukang obat. Ya. Hamba Tuhan yang tidak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan dan tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau untuk menyampaikan isi hatinya kepada umatnya, gerejanya, dia jadi tukang obat. Tahu tukang obat kan? Kalau ditanya, kok emang enggak? Enggak. Lah kok bisa dodolan? Ya, boleh duit kok. Boleh duit. Soal orang yang beli mau sembuh, mau mati, dia enggak boleh.
Tapi kita tidak begitu. Kita punya Tuhan yang hidup. Ya. Oke, terus Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Perhatikan ayat 20. Kalau saudara memperbaiki ibadahmu, ya, melakukan perintah Tuhan, apakah krisis itu hilang dan tidak kembali? Dengarkan ini ayat. Sehingga saudara tidak pernah lagi takut dengan krisis. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi jangan takut krisis, ya. Yang penting perbaiki hidup ibadahmu, pengiringanmu sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, dan saudara berkata silahkan datang. Ya, bukan berarti mau sombong, mau menguji Tuhan, mencoba Tuhan, tidak, silahkan. Ya, saudara nggak enak badan, saudara ingat firman. Saudara mau tinggal di rumah atau mau cari Tuhan? Kalau saya benar-benar tidak mengenal Tuhan, saya bilang sama gembala saudara Pak ini, Pak, sorry, cari orang lain lah gantiin saya, kakiku sakit. Tapi saya selalu ngomong di jalan. Nanti sampai di rumah Tuhan kakiku sembuh. Dan saudara tahu sekarang saya jalannya tuh. Tadi begini-begini. Ini bukan mau sandiwara, tetapi benar ini. Saya begitu yakin. Tuhan tahu keperluan kita semua. Jadi kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik. Ingat, orang fasik bukan orang yang di luar gereja. Ya. Tangkap ini. Orang fasik adalah orang yang ada di dalam gereja. Kenapa dipisahkan? Karena mereka ada di dalam gereja, berkata amin, percaya Tuhan, tapi firman Tuhan tidak hidup dalam hidupnya. Mungkin dia baca, tapi firman itu tidak hidup. Nah, kalau firman tidak hidup, ya akhirnya begini, dia berseru, Tuhan tidak dengar. Ya. Dia menangis, Tuhan juga tidak pernah terharu. Tetapi kalau hidupmu berkenan, ibadahmu benar, engkau akan merasakan bahwa ada mujizat di balik krisis. Saudara tidak perlu cari orang lain. Pegang firman Tuhan. Tuhan, aku yakin. Dengan masalah yang sedang terjadi, kau tahu. Dan kau sudah mengajar kami untuk memperbaiki ibadah kami. Untuk kami mau tetap setia, rajin mencari Tuhan. Di dalam krisis. Kalau udara tidak baik buat hidupmu, kesehatanmu, jangan pernah berhenti, aku mau cari Tuhan. Karena apa yang sedang terjadi dalam hidupku, kalau aku bertemu Tuhan, semuanya bisa berubah. Bahkan saya sering kali dengar itu lagu, doa mengubah segala-galanya. Doa. Doa itu apa? Ibadah. Kalau ada di antara umat Tuhan, NWC masih suka tidak berdoa, ayo minta ampun sama Tuhan. Biar cuma 15 menit. Sebelum engkau melakukan aktivitasmu, duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, mau tahu, Tuhan itu bisa digerakkan hatinya oleh belas kasihan melihat umatnya yang secara manusia tidak mungkin. Tetapi kenapa dia bisa begitu? Karena ada Roh Kudus penolong. Sampai Tuhan tidak pernah bisa tahan lagi. Dan Tuhan melakukan mujizat. Puji nama Tuhan. Oke, terakhir. Ya, terakhir nih. Ini semua bisa dirubah. Sekalipun ada banyak anak Tuhan bilang kalau Tuhan sudah menentukan orang harus berangkat, pergi, tidak bisa dirubah. Siapa bilang? Sebagai ayat-ayat terakhir. 2 Raja-Raja. Ini catat benar-benar nih ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Tahu sejarah kisah seorang raja yang bernama Hizkia. Kalau hal ini terjadi dalam hidupmu, ada hamba Tuhan atau umat Tuhan yang Tuhan suruh, saudara, dan berkata udah pamitan sama keluargamu karena penyakitmu nggak akan sembuh. Dengarkan ini. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 sebagai ayat-ayat terakhir. Dan setelah itu saya akan menyanyi bersama dan saya akan berdoa. Kalau saudara punya pergumulan, saudara boleh maju. Dan saya akan berdoa. Saya percaya Tuhan tetap sama. Ya, dia tidak pernah membedakan
bentuk dan rupamu, tapi dia mengenal hatimu. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ini di ujung tanduk. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir. Sampai di sini saya mau tanya, kalau hal ini terjadi, atau ada hamba Tuhan yang Tuhan perintahkan ngomong sama jemaat si A, si B, suruh pamitan sama keluarganya. Karena semua krisis yang dihadapi tidak pernah bisa dirubah. Apa yang saudara mau lakuin? Saudara mau cari kambing hitam? Ini caranya, perhatikan ini ya. Supaya saudara dalam menghadapi krisis, saudara tahu jalan keluarnya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarganya, sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Siapa yang kita mau salahkan? Tuhan? Tidak bisa. Tuhan tidak pernah bisa disalahkan. Karena Tuhan tidak pernah bersalah. Lalu Hizkia, apa yang Hizkia lakukan ini? Dengarkan ini baik-baik. Supaya ini menjadi contoh kebenaran yang harus hidup di dalam hidup jemaat Nation Worship Center. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Ini kalimat yang saya renungkan. Ini ibadah ini. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Jadi bukan mencari kambing hitam. Tetapi dia mau klaim dengan ibadah yang dia sudah lakukan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Apa Tuhan bilang? Enggak, aku enggak mau tahu. Dengarkan ini. Saya ulangin ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara dengar ini firman ya. Air mata itu menjadi satu apa? Bahasa di mata Tuhan. Engkau tidak perlu berkata-kata. Tuhan mengenal hatimu. Kalau orang itu sampai menangis, itu dia tidak bisa keluarkan isi hatinya. Tapi Tuhan tahu sampai ke dalam hatinya. Tangisan itu membuat hati Tuhan tidak bisa tahan. Makanya saya ingatkan jemaat Nation Worship Center. Jangan pernah engkau jemu-jemu berdoa. Jangan pernah engkau merasa rugi memberikan waktumu untuk komunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Itu harta yang luar biasa bagi hidupmu. Ketika engkau menghadapi krisis. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ingat, kalau sudah sembuh, krisis sudah bisa diubah, jangan lupa Tuhan. Seringkali banyak anak Tuhan ya, saya enggak menghakimi tapi kenyataan. Waktu dia punya masalah, dia rajin sekali. Doa tidak pernah absen, melayani tidak pernah absen, ibadah tidak pernah absen. Tetapi begitu masalahnya selesai, mulai banyak sekali alasan. Aku nggak punya waktu, Pak. Kerjaanku berat, ya toh. Rumah tanggaku begini begitu, itu umum. Tapi saudara jangan ikutin. Saudara dengar ini firman. Ya. Apa yang Hizkia lakukan? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah pada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang apa? Pamitan kepada keluargamu. Karena apa? Sakitmu tidak akan sembuh. Kau akan mati. Hizkia tidak akan menyerah begitu aja. Banyak anak Tuhan bilang, ya udah Tuhan sih ngomong, kok mau dilawan. Wis pasrah. Kelihatannya banyak sekali kata-kata rohani yang sering kita dengar. Menyerah saja. Ya kejadian benar, menyerah. Ya, saya pernah mendampingi jemaat
untuk mencari status ketika sudah diketok palu oleh hakim bahwa dia tidak akan mendapat status di negara ini. Dia nangis. Tapi saya tidak tahu roh Tuhan menghinggapi lawyernya, seorang wanita, sampai kelihatan kayak orang kesurupan. Saya menjadi saksi di sana. Dia tidak bisa terima itu putusan hakim, udah diketok. Saudara pernah dengar ada hakim ketok palu bisa dirubah? Ini kebenaran nih. Begitu itu lawyer bilang, nggak bisa begini, ayo tanya pendetanya, tanya begini. Itu jemaat pelayan Tuhan saya hanya bisa menangis. Karena dia tidak dapat status. Tapi apa yang saudara dengar tentang kehidupan Hizkia berlaku terhadap anak Tuhan yang hancur hati di hadapan Tuhan. Dan waktu itu setelah lawyernya itu bilang, dia pokoknya kepengen supaya ini case-nya ini harus dirubah. Dan hakim dan jaksa masuk ke belakang, dia rundingan, balik lagi, itu palu diketok lagi. Dikasih status. Waduh, luar biasa. Saya melihat udah terlalu banyak perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintahnya, dan mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara sudah dengar, Hizkia itu sudah divonis. Pamitan, mati, selesai. Apa yang membuat keputusan Tuhan bisa berubah? Pengakuan dosamu dan air matamu. Itu Tuhan tidak pernah tahan. Ingat ini, kalau engkau menghadapi masalah, selama ibadahmu berkenan di hati Tuhan, masalah datang, ingat kembali ini firman Tuhan. Dan saya percaya, ini menjadi bagian hidup saudara semua. Mari kita bangkit berdiri. Bisa bantu saya nyanyi Kemurahan-Mu? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu lagu lama, tapi ini lagu sangat menyentuh. Saya percaya saudara semua hari ini, dengar baik-baik. Kita mau tulus di hadapan Tuhan. Engkau rasakan hadirat Tuhan ada di sini. Ya. Dia ada di tengah-tengah saudara. Kalau dia berbicara hari ini, mungkin saja engkau bisa menerima karena ini begitu keras. Tetapi saudara harus bisa tangkap karena engkau memiliki kunci kerajaan sorga bahwa dia mengasihi hidupmu. Sehingga engkau tidak percuma untuk hadir di tempat ini. Yang bisa ikut nyanyi-nyanyi, kalau saudara punya pergumulan, dengar baik-baik. Ketika saya menyanyi, saudara boleh datang ke depan. Saya akan berdoa. Engkau pulang dengan kesembuhan. Engkau pulang dengan umur panjang. Engkau pulang dengan masalahmu Tuhan bereskan. Engkau pulang dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Tidak kebetulan, Tuhan itu tahu engkau sudah dengar firman-Nya, matanya tertuju dalam hidup umat-Nya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kalau saudara punya pergumulan, jangan malu. Engkau sudah dengar firman, kau percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalahmu. Asal engkau bisa tangkap, kalau engkau perbaiki ibadahmu, engkau mau sungguh-sungguh, engkau mau jujur di hadapan Tuhan, engkau pulang dengan kebebasan, engkau pulang dengan kemenangan, engkau pulang dengan kesembuhan. Panjang umur jadi bagian hidupmu. Di tangan kirinya ada kehormatan dan kekayaan. Haleluya, haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau.
Tuhan, Kau melihat umat. Kau mengenal mereka sampai kedalaman hati mereka, Tuhan. Mereka sudah mendengar firman-Mu. Mereka dengan segala kerendahan hati mau cuci. Kalau tidak ada manusia yang bisa menolong mereka untuk menyelesaikan setiap krisis yang mereka hadapi, Tuhan. Tapi firman-Mu adalah kebenaran. Dan Kau tidak pernah berdusta. Ketika Kau melihat umat-Mu, Tuhan, mau merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Mulai dari tempat ini jangan perbaiki ibadah mereka. Mereka mau melakukan firman-Mu walaupun keadaan tidak memungkinkan. Tapi hamba percaya Kau akan memberikan kebebasan bagi mereka semua. Haleluya. Terus nyanyi. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau mengasihi jemaat Nation Worship Center. Oh, haleluya, haleluya. Mari, jangan pernah tutup mulutmu. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan malu. Rasakan bahwa Dia ada di sini sekarang. Dia mendengar. Dia mengerti segala pergumulan hidupmu. Jangan pernah diam. Jangan mau dibohongi oleh iblis untuk mencuri damai sejahteramu, sukacitamu, sehingga engkau badanmu ada di sini, tapi kau pulang dengan tangan kosong. Haleluya. Dalam nama Yesus engkau sudah disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus masalahmu sudah dibereskan. Dalam nama Yesus Tuhanmu sudah mengetahui apa yang kau lakukan. Dalam nama Yesus kau menerima apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan sudah berkarya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan bekerja di dalam segala apa yang kau lakukan. Dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan segala persoalanmu. Dalam nama Yesus Tuhan mengampuni engkau dan membebaskan engkau dari segala ikatan. Dalam nama Yesus Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan mengasihi engkau dan keluargamu. Dalam nama Yesus Tuhan sudah menjawab semua pergumulan doamu. Dalam nama Yesus Tuhan mengasihi dan mengenal engkau dan keluargamu. Dalam nama Yesus Tuhan telah mengampuni engkau dan kau mencari cintaan yang baru. Sekali lagi dengan iman, angkat tanganmu, mari bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, benar kemurahan-Mu lebih hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Nation Worship Center, Tuhan. Hamba boleh melihat bagaimana hati mereka benar-benar boleh dipuaskan oleh firman-Mu. Karena Engkau mau hadir di tempat ini, Tuhan. Sehingga mereka mengingat akan setiap perkataan-Mu. Mereka tidak lagi bisa dipisahkan oleh segala situasi masalah, bahkan krisis. Tapi mereka punya roh jiwa yang terus menyala-nyala untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan mereka rela menyerahkan segala-galanya hanya untuk mengasihi Tuhan.
Dan biarlah firman yang Kau sudah sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu benar-benar tertanam di dalam hati umat-Mu, Jemaat Nation Worship Center, Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah lagi punya perkataan bahwa mereka malas untuk mencari Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk mereka berkata tidak punya waktu untuk berdoa. Tidak ada alasan lagi untuk Jemaat Nation Worship Center berkata bahwa aku tidak punya waktu untuk membaca firman. Tapi mereka mengasihi Engkau, Tuhan. Mereka memberikan waktu mereka, bahkan mempersembahkan tubuh mereka sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hati-Mu, Tuhan. Itulah ibadah mereka yang sejati. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus, yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman. Mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan akan menjemput kita semua. Dan Tuhan akan membawa kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat, diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan, amin, amin.